Ya, oke, di record aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah semangat semua untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, alamin. Nah, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, siapa tadi yang datang paling pagi sendiri? Oh, apa ya? Apa? Kita pimpin doa terlebih dahulu. Ya, yuk, silakan. Semuanya ya ada berbelajar. Kita sudah berdoa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke, ayo siapa yang mau memimpin lagu? Oh, Denita. Ayo Denita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. 1, 2, 3. Denita, silahkan duduk kembali. Nah, tadi membaca doa sudah, menyanyikan lagu wajib sudah. Nah, lagu wajib Indonesia Raya itu wajib kita nyanyikan. Biasanya kita nyanyikan setiap hari Senin saat upacara bendera untuk memperingati bahwa Indonesia itu telah merdeka. Ya, merdeka. Nah, Ibu mau tanya, tadi waktu kalian dari rumah
ke sekolah, langitnya cerah, mendung, atau panas sekali. Nah, seperti suasana dari hari ini seperti yang sangat cerah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cuaca ya. Cuaca, makanya ibu tanya kenapa waktu kalian berangkat sekolah tadi cuacanya seperti apa. Kalau cuaca di siang hari itu seperti apa? Kadang panas, kadang mendung, kadang kadang berawan. Kalau malam gelap. Kalau sore hari kadang mendung, kadang kalau berawan terus kenapa? Terus main apa lagi? Main basket, bisa main basket? Nggak. Nah, kita hari ini belajar tentang cuaca. Masih ingat sama cuaca ya? Kita belajar tentang cuaca hari ini, belajar tentang tema 5 cuaca dan pecahan sinar. Oke, coba dulu. Dia masih ingat nggak kemarin kita belajar ini? Gimana cara mengukur daun? Ada daun berapa panjangnya? Berapa? 9 sentimeter. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang matematika dan bahasa Indonesia materi cuaca. Nah, tujuannya adalah dengan membaca teks perubahan melalui video pembelajaran siswa dan dapat apa perubahan cuaca terhadap kehidupan dalam sebuah teks dengan benar. Kemudian dengan benda konkret berupa kardus melon dipotong menjadi beberapa bagian, siswa dapat membandingkan dua pecahan. Kita belajar tentang cuaca dan pecahan hari ini. Nah, itu manfaat dari apa? Apa? Manfaat dari ya, cara apa itu? Dapat digunakan di dunia nyata, misalkan saat dimasukkan dengan 4 kilogram gula satu per tempat sendok garam dan lain ya. Tuh. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya mengukur untuk perbandingan pecahan itu kita mau masak biasanya mengukur sendok pakai jemput tangan atau pakai sendok ditakar menggunakan sendok ambil sedikit sedikit kemudian ditaruh seperti kayak kita membuat yuk apa disuruh bagi-bagi buat kopi. Nah itu bisa ngukurnya menggunakan sendok. Nah itu adalah benda-benda konkret atau benda-benda nyata. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya, nah seperti itu. Nah, kata kunci saat kita belajar. Saat belajar kita harus sopan dan saling menghargai. Kemudian mendengarkan, memperhatikan. Ada yang belum dimengerti, kemudian sabar menunggu giliran. Kenapa harus sabar? Ya, biar suasana kelas tidak terlalu riuh. Makanya pertanyaan itu. Tangan Bu, saya bertanya. Nah, yuk kita saksikan terlebih dahulu video pembelajaran tentang
Saya ya. Nah, kita belajar tentang bekerja. Cuaca hari ini. Cuaca dalam hari ini keadaan pada tempat waktu tertentu karena cuaca. Coba kita perhatikan lebih dahulu. Cuaca hari ya, barat, barat, ya, saat cuaca mendung terjadi pada sore sore hari atau saat akan turun. Ya, betul. Kemudian, ya, berubah jika turun hujan, maka cuaca atau udara itu akan menjadi dingin. Tidurnya nggak pakai selimut lagi. Pakai selimut nggak? Enggak. Kalau dingin pakai nggak? Nah, iya. Rendahnya suhu di bumi selain faktor ini juga dapat menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah. Di Indonesia itu ada berapa musim? Dua apa? Dan hujan, makanya cuaca di Indonesia itu awan ada kan panas, berawan, ya, mendung, dan hujan. Ya, keadaan saat cuaca cerah bisa dimanfaatkan untuk menjemur, menjemur baju. Selain untuk menjemur baju, apa lagi? Ya, betul, jemur sepatu. Ya, ikan asin, wah, terus jemur padi. Apalagi jemur kerupuk, betul sekali. Apa lagi? Saya itu kegiatan saat cuaca itu kegiatan yang paling kalian senengin, ya kan? Yang punya sepeda, tuh, bermain sepeda. Kemudian itu saat cuaca berawan cerah. Kalau cuaca berawan cerah ini biasanya banyak angin ya.
Nah, ini biasanya bintang ini yang serangan bola ini. Ya, terus saat cuaca mendung. Cuaca mendung itu enaknya di rumah. Karena akan biasanya terjadi turun hujan. Jemur baju segera diangkat. Kemudian ya betul, nggak salah. Apalagi ya, terus kemudian kegiatan saat cuaca hujan. Main hujan enak ya. Tadi boleh sering-sering main. Ya, tuh. Lihat, kalau hujan berarti itu kita harus waspada. Apa waspada terhadap air hujan? Bisa menyebabkan banjir. Kemudian apa lagi? Ya, betul, tanah longsor. Apa lagi? Sakit. Hah? Ya, sakit. Kenapa sakit? Ya, betul. Kalau hujan-hujan nanti sakit. Nah, saat hujan juga, itu kan banyak genangan air. Nah, genangan air itu bisa menimbulkan apa? Mas? Iya, betul. Jentik-jentik jauh. Nah, itu adalah contoh perubahan cuaca yang ada di Indonesia. Terutama di Indonesia juga ada cuaca yang ekstrim. Ada yang hujan dicampur petir. Pernah dengar? Yang besar gitu. Terus ada yang dengan angin sampai pohon-pohon tumbang. Makanya kalau habis menebang pohon itu harus ditanam kembali untuk mengantisipasi saat terjadi hujan atau angin juga. Kalau pohonnya banyak nggak mungkin akan tumbang ya. Kalau cuma satu sih akan tumbang. Nah, lihat pengaruh benda yang dibutuhkan untuk manusia. Saat musim hujan kita memakai jas hujan dan payung. Kemudian saat panas, ya, yang minum jus seger ya. Nah, betul sekali. Oke, nah itu adalah kegiatan cuaca yang ada di kegiatan untuk kalian sehari-hari yang biasanya kalian lakukan. Nah, berangkat sekolah kemarin hujan, musim hujan ya. Beberapa hari yang lalu berangkat sekolah, ada yang berangkat, ada yang nggak bisa berangkat, punya payung, nggak punya jas, bu rumahnya jauh, rumahnya jauh, benar. Ini ya. Nah, terus ibu mau tanya, kalau cuaca hari sekali, buah apa yang enak dimakan? Jeruk. Ya, jeruk. Strawberry, anggur, jambu, rambutan. Ya, benar. Itu adalah buah-buahan yang banyak mengandung air karena cuaca enak dan kita motong buah semangka dimakan segernya gitu kan. Makan buah juga segar sekali. Nah, kalau ibu punya buah melon satu, terus teman ibu ada 5, biar kebagian semua. Dipotong menjadi 5. Tapi gimana dong? Oh, potong menjadi 6. Betul sekali, Oscar. Potong menjadi 6. Jadi semuanya bisa dapat. Yang lain semua dapatnya rata. Bagus sendiri yang dapatnya 2. Curang berarti ya. Biar ada. Kalau butuh sih dapat 2, kamu dapat 1. Banyak mana? Banyak butuh sih. Nah, itu adalah contoh dari
perbandingan satu melon dibagi menjadi 6. Satunya nilai berapa? Satu per 6. Betul. Kalau ibu dapat 2 berarti 2. Oh, benar, pintar. Hebat. Nah, yuk. Silahkan ambil yang ada di kotak depan. Ambil satu lembar. Untuk tes, apakah kalian mengingat apa yang Ibu jelaskan tadi tentang cuaca? Silahkan ambil per kelompok. Oke, ya satu aja. Sudah? Itu adalah cuaca yang terjadi di sekitar kalian. Coba kalian sebutkan, kemudian tuliskan. Ya. Keadaan cuaca berdasarkan jadwal atau pertama apa? Oke, lihat. Kemudian berikan contohnya. Kan contohnya. Masih ada ini ya. Bisa. Panas deh, panas aja. Mana? Ya, hujan. Panas coba berawan. Ya. Gimana dong? Oke. Berarti alhamdulillah memahami semua. Yang pertama apa? Iya, betul, mendung. Apa? Kalau di rumah. Iya, betul, bermain di teras. Oke. Terus yang ketiga, hujan. Apa contohnya yang kalian lakukan? Ya, betul, beraktivitas di rumah. Kemudian yang apa namanya? Berawat. Iya, berawat. Bermain sepeda. Kalau yang kelima adalah
Karena sama cerah, jarang ya. Itu bisa bisa dimain untuk kegiatan bermain. Oke, hebat semuanya. Nah, kembali lagi ke buah melon. Yuk kita perhatikan. Nah, itu saat di sekolah ada buah melon. Yuk, sudah perhatikan ke depan terlebih dahulu. Buah melon. Oke. Nah, saat ke sekolah, ibu membawa 2 buah melon. Ya, misal ibu ke sekolah membawa 2 buah melon. Nah, buah melon itu mau dibagi satu kelas. Satu kelas ada berapa anak? 20. Ternyata ada yang nggak berangkat satu. Jadi tinggal berapa? 19. 19. Berarti satu anak semua mendapatkan satu potong melon. Satu berapa? Satu dibagi menjadi 19. 2 buah melon. Ada 20 anak. Jadi satu kelas, satu melon dipotong menjadi berapa? Iya, berat menjadi 10 bagian. Jadi satunya mendapatkan nilai, ya betul, 1/10 buah melon. Kemudian ada yang nggak masuk tadi satu. Ternyata punyanya apa jatuh. Terus satunya tadi yang nggak masuk ibu kasih ke Avan. Jadi apa mendapat 2/10 bagian karena punya apa jatuh walau dipotong apa tetap hitungannya mendapat 2 ya mendapat 2. Tapi nah 1 sama 2 melon banyak mana? Satu potong buah melon dengan 2 buah melon. 2. Karena dapat 2 ya. Ada ya 2-nya. Nah, lihat lagi. Tuh. Lihat. Di tadi buah melon tadi coba ibu potong yang satu menjadi 10. 10 bagian. Kemudian yang satu ibu potong menjadi 5 bagian. Coba tes ya. Lihat sama melihat video. Ibu tuliskan. Satu buah melon tadi udah seperti ini. Yang satu tadi ibu potong menjadi 10 bagian. Banyak banget ya 10 bagian. Benar. 10 bagian. Yang satunya ibu potong menjadi 5 bagian. Itu 2, 3, 4. Nah, 5 bagian. Saat ibu ambil satu bagian di potongan yang 5, kemudian ibu ambil satu bagian di yang dibagi 10, itu jelas ya bahwasanya melonnya itu adalah terlihat lebih besar yang dibagi 5. Jadi kalau perbandingannya seperti gimana menggunakan simbolnya? Yang lebih besar di simplok. Tahu simplok?
dimakan. Berarti 1/10 kurang dari 1/5. Karena yang lebih besar adalah 1/5. Oke. Paham ya? Paham. Nah, lihat nih yang tadi dijelasin. Tuh. Tadi Siti mendapatkan 4, kemudian Edo mendapatkan 4 juga. Kenapa punya exchange block? Iya, betul. Karena lebih besar, lebih besar. Perbandingannya berarti adil enggak? Enggak adil. Tapi kalau harus mengerjakan atau membedakan sebuah perbandingan juga harus ada yang lebih besar dan lebih kecil. Betul sekali. Nah, kemarin kita sudah belajar lagi ya, bahwasanya yang di atas itu adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Oke, masih paham ya, masih ingat ya? Oke, lihat buat melon. Apa itu? Mirza. Salah satunya dipotong menjadi berapa bagian? Yang sebelah sana menjadi 4 bagian, yang sebelah ini menjadi 8 bagian. Jadi kalau diambil 1 nilainya adalah 1/8. Kemudian ya betul 1/4. Oke. Kita tes kembali. Tuh. Ibu punya macam-macam kotak buahnya. Kotak yang pertama yang Ibu warnain nomor 1 nilainya berapa? Nomor 1 kedua. Yang kotak kedua nilai yang Ibu arsir cuma 1 nilainya berapa? Berapa? 1/4. 1/2 dan 1/4 lebih besar yang mana? Berdua. Jadi simbolnya adalah 1/2 lebih besar dari 1/4. Kalau bahasanya yang 1/2 itu yang diemplok. Jadi kalian bisa paham. Oh, gimana ya cara menentukan yang besarnya? Gitu berarti yang besar itu yang harus dimakan. Ya, jadi itu adalah lebih besar. Oke, gambar yang kedua. Yang Ibu arsir ada 2. Jadi nilainya berapa? Yang sebelahnya Ibu bagi 3, tapi yang Ibu arsir 2 juga. Nilainya berapa? 2/3. Di mana yang mau diemplok? Sekali di 2/3 karena nilainya lebih besar. Dari 1 yang dibagi 4 sama 1 yang dibagi 3 itu akan lebih besar yang 1 dibagi oleh 3. Oke. Yuk. Oke. Tentukan perbandingan pecahan berikut ini. Nomor 1. Nomor 1. Yuk, rapi. Gambarnya nomor 1 ada blood. Dibagi menjadi berapa? 8. Ya, dibagi menjadi 8. Jadi nilainya 48. Terus sebelahnya 1/2. Manakah yang harus dimakan atau yang lebih besar? 1/4. Atau soal? Yang mana? Yang 1/2. Ada jawaban yang lain?
Satu per dua. Satu dua. Benar. Ya, coba kita lihat lagi. Beri tepuk tangan. Oke. Nomor satu itu adalah sebuah lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang di Ibu Asir ada 4 bagian. Kemudian yang kedua itu bulatan juga, Ibu bagi menjadi 2, tapi nggak diasin semua. Coba kita lihat, amati dengan teliti. Yang diarsir itu ataukah besar yang dibagi 8 atau yang dibagi 2 atau besar sama? Besarnya sama. Besarnya sama, betul sekali. Ya, coba. Itu adalah besarnya sama. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Jenita. Yang kedua, ada satu kotak dibagi menjadi 4. Yang diarsir ada 3. Berapa nilainya? Mirza? Berapa nilainya? 3/4. 3/4. Yang kedua. Jadi besar yang mana? Besar yang mana? Ya, betul sekali. Betul, 3/4. Yuk sekarang kita jawaban balik. Yang nomor 3. 2 kotak dibagi 2. Satu nilainya berapa? 1/2. Kemudian yang kotak yang berikutnya 2/3. Jadi lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan? Gimana? Sama dengan, betul sekali. Dari apa saja? Nilainya adalah sama dengan, betul sekali. Dan untuk yang keempat, kelima, kalian bisa lihat berapa yang lebih diarsir yang lebih banyak, berarti nilainya yang lebih besar itu yang diarsir. Nah, untuk mengasah kalian lebih paham kembali, silakan ambil kotak air yang ada di depan. Oke. Oke, untuk memahami yang tadi, ambil LKBD-nya, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Untuk memudahkan kalian, makanya kata kuncinya tadi apa? Yang lebih banyak dimakan, makan. Jadi itu sekali. Coba perhatikan.
Ya, oke. Silakan akan kembali di kota ini. Kota ini. Benar? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Sudah? Nah, untuk selanjutnya buat pecahan. Bahan-bahan sudah Ibu siapkan, silakan ambil, bacakan langsung yang ada di petunjuknya. Nah, tuh, baca petunjuknya. Kemudian ambil peralatannya. Oke. Ya, baca petunjuknya. Langkah-langkahnya dibaca terlebih dahulu. Ya, betul, gunting.
Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ya, ya, digunting. Melon yang pertama dipotong menjadi 4 bagian. Ya. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, betul. Dibagi menjadi, ya, yang pertama dibagi menjadi 4 garis. Ya, Pak. Dia besar. Tahu?
Yang satunya dibagi menjadi 8. Ini untuk pengganti ya. Oke. Dah, yuk. Oke, hijau. Ya, betul. Yes, ya betul. Yuk, silakan. Boleh kerjasamanya. Geser sedikit. Sip. Ya, silakan ditempel. Hasil pecahannya tadi, ya. Hmm. Ya. Pas. Hai.
Oke, selesai. Kelompok mana yang selesai duluan? Selesai belum? Yang lain tempel, yang lain wajib. Silakan tunjukkan angka hasilnya. Itu adalah papan pecahan menggunakan metode dua ini. Sekarang kita cek. Itu kerja. Yuk, kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil proyeknya? Oke, ayo, kelompokkan. Ya, perhatikan kawan di depan. Coba perhatikan. Temannya akan mempresentasikan hasil papan pecahan. Itu adalah papan pecahan. Nah, sekarang kalian yang menjawabnya. Kelompok 4 yang akan memberikan contohnya. Yuk, kamu mau ambil berapa bagian yang terpotong? Sebelahnya. Yang mana yang lebih besar? Yang terjawab. Menjadi yang satu buahnya dibagi 4 itu diambil 1. Kemudian 1 bagian, berarti nilai 1 bagiannya berapa? 1/4. Ternyata masih ada sisa 3. Nah, 3 itu nilainya berapa? 3/4. Ujungnya diambil juga 1 bagian. Nah, 1 bagian itu nilainya berapa? Berapa? Ternyata di situ masih ada berapa? Berapa? Jadi berapa? Ya, betul. 7/8. Jadi lambangnya, simbolnya yang mana yang dia bilang? Sana. Udah. Coba. Di situ, di kucingnya itu boleh. Nah, seperti itu benar. Benar kan? Itu adalah nanti bisa untuk kalian belajar saat di rumah atau saat bermain bersama yang menggunakan media apa? Bagi menjadi melon yang dibagi menjadi yang sebelah sini tadi dibagi menjadi berapa? 4. Yang sebelah sini tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi 8. Kemudian nilainya adalah yang besar yang dimakan di plot. Jadi nilai 3/4 itu kurang dari 7/8. Ya, untuk memudahkan kalian mengingat-ingat, itu adalah nilai yang paling besar yang
dimakan atau diplok ya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang uji coba kedua, silakan ditempel kembali. Yuk, mau berapa bagian yang akan diambil? Kelompok yang lain perhatikan nanti di depan uji cobanya juga seperti itu. Ya, jelas ya. Oke, perhatikan. Yuk. Berapakah nilai yang ya mana dulu? Yang mana dulu? Ya kelompok ini, kelompok tiga ini. Kelompok berapa ini? Kelompok tiga. Nah, jawab. Nah, kalau yang pertama itu dibagi 4, kemudian diambil 2, berarti nilai yang melon yang ada di sana berapa? 2/4. Kemudian melon yang berikutnya itu dibagi menjadi 8, diambil 2 bagian. Jadi nilainya berapa? Nilainya berapa nih? Oh ya, 6/8. 2/4 dan 6/8. Berarti yang lebih perbandingannya yang lebih besar yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Itu. Yang lebih besar yang mana? 4/2. 6/4. Ya, 6/8. Nilai yang lebih besar adalah 6/8. Apakah benar, Faiz? Benar. Berarti tandanya ya. Oke, berarti kalian memahami. Oke, yuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian sudah paham? Sudah paham? Paham. Yuk kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Dua akan menampilkan hasil karyanya, yaitu papan pecahan. Kelompok yang lain siap-siap, siap untuk menjawab. Hah? Siap, siap untuk jawab ya. Oke, yuk. Siap. Oke. Kata yang paling besar. Yang mana? Oke. Nah, sebenarnya seperti itu. Benar atau enggak? Nah, berarti sudah coba sekarang ibu yang tes dengan papan pecahan ini. Aja. Oke. Yuk, ada yang bisa? Boleh, boleh. Nilai yang satu berapa? Dan yang sebelahnya? 2/8. Oke, berarti sama dengan ya.
Berarti itu adalah jawabannya sama dengan jika dihitung sama dengan jawabannya sama dengan. Nah, oke, jawabannya seperti itu. Paham ya? Paham ya? Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke. Tepuk dua. Dua coba untuk lomba dua. Dan oke, terima kasih. Nah, kita sudah belajar untuk membuat proyek. Proyek hasilnya adalah papan pecahan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cuaca di siang hari, cuaca di pagi hari, cuaca di sore hari. Ini kan ya, cuaca di siang di pagi hari saat berangkat sekolah tadi cuaca menjadi cerah ya, menjadi cerah. Kemudian saat siang hari seperti ini cuaca menjadi panas, makanya badan kita menjadi berkeringat. Saat enaknya makan buah. Langsung makan. Yang kita tadi belajar ini buah apa? Buah melon. Nah, food bisa kalian gunakan untuk main seperti atau belajar di saat berada di rumah. Saat main dengan teman, yuk kita belajar pecahan, yuk kita membandingkan pecahan menggunakan papan pecahan. Nah, papan pecahan seperti ini yang kalian buat ini juga bisa dengan media kotak, tak hanya bulat. Yang ibu kasih ini adalah bentuk buah melon. Karena kalau saat siang hari makan buah melon enak ya. Nanti ada nggak buah melon berbentuk kotak? Nah, nanti kalian bisa berubah menjadi kotak saat berada di rumah untuk belajar. Untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan perbandingan yang akan kalian pertanyakan dengan teman-teman. Main tebak-tebakan. Nggak hanya main ke lereng di rumah, tapi bisa main tebak-tebakan ya. Pakai media papan pecahan. Oke. Ya, terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk menyudahi kegiatan kita, silakan isi lembar evaluasi yang terakhir. Oke. Ya, lembar evaluasi. Lembar evaluasi ya. Oke. Kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ya, ya. Oh. Ya, kerjakan dengan kelompok. Ya. Enak ya, paham ya? Sudah ada yang belajarin tadi kan? Bagus sekali. Masukkan kalau sudah. Yuk. Nah, sudah? Sudah?
Nah, terakhir adalah lembar refleksi. Refleksi itu untuk mengetahui apakah kalian belajar dengan ibu bahagia atau sedih atau membosankan. Pilih dan lingkari emot yang ada di sini. Apakah bahagia, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan, apakah membosankan. Pilih salah satu dan berikan nama kelompok kalian di situ. Mana? Oke. Ya betul. Kelompok 3. Kelompok gitu, kasih namanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Udah? Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah selesai. Semoga apa? Dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bisa memprediksi, misal mau keluar rumah, oh cuaca mendung, berarti harus antisipasi biar tidak keluar rumah. Kemudian disuruh membuatkan kopi sama orang tua, berarti menggunakan takaran perbandingannya adalah pakai sendok, gulanya 1,5 sendok, kopinya 1 sendok gitu ya. Itu adalah contoh dari benda abstrak atau bendanya nyata untuk menentukan perbandingan kegiatan yang ada di rumah. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Nah, Ibu ada sedikit hadiah karena kalian sudah bersemangat untuk mengerjakan tugas kalian dan menghasilkan hasil yang sangat bagus sekali. Oke, Bu bagi ya. Oh, kita minta tolong Pino. Silakan. Oke, itu hadiah dari Ibu untuk Pino. Silakan ambil satu-satu. Oke, dibagi. Oke, yang lain diberesin. Teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, oke, siapa yang mau memimpin doa? Oh, apa lagi ya? Karena tadi dibuka dengan afan, kemudian ditutup dengan afan kembali. Yuk, afan. Sudah siap? Oke, yuk afan. Yang pasti ya. Siapa? Ya, atas kerjasamanya anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita pada malam ini. Semoga kalian pulang dengan selamat. Perhatikan kalau mau menyeberang jalan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.